Assalamualaikum mahasiswa teman-teman semuanya. Ini udah tambah. Si Bu Asri belum ya? Bu Asri udah Pak, udah Pak. Bu Asri. Ya. Ini Bu Asri Pak. Nanti ya, udah, alhamdulillah. Maaf ya tadi laptop saya ngambek. Jadi harus saya restart. Bu. Kecapean dia kayaknya. Sebentar, saya Bu Asri co-host ya Bu ya, saya bikin co-host. Bisa record. Iya, terima kasih Bapak. Iya, sama Pak Sparta. Nah, berarti Bu Asri, Pak Sparta jadi co-host. Bisa. Alhamdulillah. Iya, terima kasih nih mahasiswa yang sudah join dari manajemen perbankan syariah yang sudah join. Oh iya. Saya pasang 2 nih Pak. Yang Untuk yang dari akuntansi bank syariah sebentar lagi mungkin join Pak. Iya. Kita sambil menunggu yang lainnya join ya. Tidak apa-apa Bu, sambil menunggu. Ini udah nambah terus nih mahasiswa. Saya pasang 2 Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Iya Pak. Saya pasang 2. Bu, di IPS ini kuliahnya sudah masuk ke kelas atau masih pakai ini Bu, pakai internet atau daring? Kita online Pak. Udah mulai masuk ya? Belum? Apa Pak? Kuliahnya masih online atau sudah masuk? Online Pak, full online kita. Online. Masih sama kan ya? Masih protokol ini ya, kesehatan ya. Kita mengadakan semua pakai online, pakai Zoom. Iya, semuanya masih online karena kan kalau kampus nanti di offline-in lumayan rame ya, walaupun mungkin kita bisa bagi kelas jadi 2 kelas, tapi tetap aja kayaknya kurang efektif sih kalau untuk ininya ya. Jadi jadwalnya kasihan akademik nantinya kalau dibagi-bagi lagi. Satu kelas jadi 2 kelas, wah itu pengaturan ruangannya. Iya, betul. Kita semua nggak mengira yang akan terjadi seperti ini. Yang sebetulnya kalau kita antisipasi ya dengan 4.0 itu kan sebetulnya masuk dunia internet, dunia digital gitu ya. Tapi kan kita rata-rata nggak mempersiapkan itu ya. Nah, ya sudah mulai ada e-learning udah mulai dicoba ini. Tapi begitu tiba-tiba drastis seperti ini, wah lumayan juga penyesuaiannya gitu ya. Harus melek teknologi semuanya, jadi harus mau belajar memahami teknologi. Betul. Ada yang di Trisakti mungkin ada yang didesain sendiri tuh, waduh lebih rumit lagi. Akhirnya kita lari yang lebih mudah lah, yang lebih Zoom itu termasuk bagi saya itu yang mudah gitu ya. Ya, betul. Mungkin kalau yang free ada yang itu Google Meet itu katanya kalau udah familiar juga mudah itu. Ya. Tapi ya itu Google Meet juga sekarang udah terbatas ya, nggak bisa kayak dulu kan kita bisa sampai jangka waktunya lama. Sekarang ini terbatas dia di Google Meet. Kadang hanya berapa jam sudah mati ya untuk ininya online ya. Udah mulai dibatasi gitu, nggak seperti dulu kan lama gitu kita online-nya bisa. Iya. Itu tanda-tanda udah mau berbayar. Iya, itu dia. Ini udah jam 1, sekarang pesertanya baru sama kita 17. Peserta kelas berapa orang Bu Asri peserta kelasnya? Kalau untuk akuntansi bank syariah sedikit Pak, karena dia kan MKPS, dia hanya 12 orang ya, makanya jadi saya ini juga karena pembahasannya pun ada di manajemen bank syariah, makanya saya wajibkan juga untuk manajemen syariah. Jadi untuk kelas pengganti besok untuk yang manajemen bank syariah seperti itu. Jadi makanya ini yang Sherly, Ibrahim dan kawan-kawan ini ya di kelas yang manajemen bank syariah.
Ya, jadi ini kuliah akuntansi Dan ini syariah, juga Pak Slamet. Di kuliah akuntansi Iya. syariah, di peserta akuntansi syariah itu sedikit 12 orang. Sisanya itu dari kelas lain, manajemen syariah. ya manajemen bank syariah ini ada di prodi Pak Slamet, akuntansi. kita mulai aja Pak Slamet. Kalau untuk manajemen Boleh Bisa Pak. buka Pak ya. Ya, Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur. Marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara yang terlaksanakan itu kuliah dosen tamu pada hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Slamet Wiono, beliau sebagai dosen tamu kita pada hari ini memberikan di dalam mata kuliah akuntansi syariah dan juga kelas manajemen syariah. Juga kepada Ibu Asri sebagai dosen pengajar di akuntansi syariah dan pengajar juga di mata kuliah manajemen syariah. Terima kasih atas Bu Asri yang telah melaksanakan acara ini. Dan juga kepada adik mahasiswa untuk dua kelas akuntansi syariah dan manajemen syariah. Para mahasiswa peserta kelas akuntansi syariah, manajemen syariah, kuliah dosen tamu ini kami selenggarakan dalam rangka untuk membuka wawasan adik-adik semua terkait dengan pelaporan keuangan akuntansi siswa. Siswa itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, dan juga ini sebenarnya kalau di akuntansi diatur dalam Persyaratan nomor 109. Iya, 109. Di mana dosen kita kali ini Bapak Dr. Slamet adalah orang yang sangat mumpuni untuk memberikan itu karena beliau menguasai sekali mengenai standar akuntansi syariah dan mereka Bapak Dr. Slamet mempunyai sertifikasi akuntansi syariah sehingga sangat mumpuni sekali dan beliau dulu pernah ngajar di MPS tahun 2006 sampai 2014-13 akhirnya saya ketemu sama Pak Dr. Slamet Wiono di IPS. Terakhir dia ngajar itu waktu dia mau ujian disertasi S3-nya. Saya masih ingat waktu itu. Itu terakhir ketemu sama Pak Slamet ya. Habis itu selesai S3, Pak Slamet sibuk sekali, jadi nggak sempat ngajar di IPS. Terima kasih atas donor bakti Pak Slamet selama ini di IPS. Dan saya, Pak Slamet, saya poster ini saya sampaikan di Instagram. Kita tahu ada angkatan pertama dari IPS nyelutuk, Pak itu ingat sama Pak Slamet Pak, dia ngajarnya detail sekali. Jadi ada angkatan 2004 Pak namanya si Bayu. Dia ingat sama Bapak itu. Waktu lihat poster saya di Instagram langsung dia celutuk, aduh Pak, ingat suatu kuliah sama Pak Slamet, bapaknya detail sekali ngajar ya. Saya juga belajar sama Pak Slamet. Saya masih ingat waktu tahun 2015 ya, 2010 ya, 2010 saya akan ditugasi ngajar pelatihan untuk dosen-dosen pengajar akuntansi syariah. Padahal terangnya saya belum pernah belajar syariah. Nah, saya belajar sebulan Pak, itu pakai buku Pak Slamet akuntansi syariah. Jadi ada adik mahasiswa Pak Slamet ini udah lama ngarang buku akuntansi syariah. Saya belajar sama dia dan juga ada buku lain juga macam-macam dan itu bisa juga dilihat di situs Pak Slamet itu www.slametwiono.com ya. Itu bisa lihat di situ dan banyak buku dan banyak juga artikel di situ bisa dilihat semua. Dan juga bisa lihat di YouTube Pak Slamet ya. YouTube pasal juga ada YouTube Slamet itu namanya YouTube Slamet Wiono ya. Ketik aja nanti ketemu YouTube Pak Slamet ya. Jadi demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kuliah dosen tamu yang dibawa oleh Pak Dr. Slamet sebenarnya tidak asing lagi buat kami di IBS. Karena saya IBS berdiri awal pertama kali kita sudah mengenal Pak Slamet ya. Waktu itu masih belum doktor ya, sekarang doktor dan sudah tahu banyak bukunya. Mudah-mudahan sangat berguna bagi adik mahasiswa untuk buka awasan terkait dengan pelaporan siswa ini.
Karena sangat penting, karena terutama dalam pelaporan dana itu si pengelola siswa ini juga harus mempertanggungjawabkan dana keluar masuk terkait dengan zakat, infak dan sebagainya. Itu bagaimana pelaporan sesuai standar akuntansi dan caranya gimana, nanti Pak ini lebih tahu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sparta untuk pembukaan kuliah dosen tamu hari ini. Mungkin kita langsung saja ya, saya akan bacakan CV dari Pak Slamet sendiri. Saya izin share screen. Ya, oke, baik. Ini adalah CV beliau. Jadi, Dr. Slamet Wiono ini lahir di Boyolali pada tanggal 12 Januari 1958. Di mana sekarang ini beliau bertempat tinggal di Tangerang dan sekarang ini dosen tetap FEB Usakti Prodi Maksi ya. Nah, ini ada email dan nomor telepon beliau kalau misalkan nanti ada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya atau berkonsultasi. Ini adalah riwayat beliau sekali ya, sudah memiliki Certified of Enterprise Risk Analysis atau SERA tahun 2020 ini dari Australian AFMA, yaitu manajemen resiko ya untuk sertifikasinya. Kemudian pada tahun 2018 menerima Certified Accountant di Australian CPA. Kemudian S3 beliau lulusan dari Universitas Trisakti Jakarta untuk konsentrasi Islamic Economic and Finance, dan 2010 sertifikasi akuntansi syariah yang diterima dari Ikatan Akuntan Indonesia untuk pengkhususan akuntansi syariah. Kemudian S2 beliau dari Belanda, Maastricht University, yaitu konsentrasi Accounting and Finance ya. S1 beliau di Fakultas Gajah Mada, yaitu jurusan akuntansi. Nah, ini adalah riwayat pengalaman kerja beliau ya. Kalau saya bacakan satu-satu nggak cukup waktu kayaknya. Jadi sekarang pengalamannya banyak sekali nih, dari di KAP, kemudian bekerja di Krakatau, kemudian juga konsultan akuntansi, IT, bisnis, direktur LAP FEU Sakti, kemudian koordinator konsentrasi Islamic Accounting and Finance. Dan juga kegiatan penelitian yang beliau lakukan juga sudah cukup banyak, dan publikasi jurnal di berbagai jurnal baik nasional, internasional ya. Kemudian kegiatan PKM yang dilakukan beliau pun di sini sudah cukup banyak, dari kegiatan UMKM, kemudian ada pelatihan bisnis syariah, ada pelatihan akuntansi syariah, usaha kecil di Kecamatan Tambora, Jakarta ya. Nah, jadi ini merupakan CV beliau, dan seperti bisa kita lihat dari CV-nya ini, beliau memang betul-betul menguasai untuk akuntansi syariah. Nah, untuk hari ini saya ambil tema yaitu mengenai akuntansi siswaf. Kenapa? Karena akuntansi zakat, infak, wakaf, dan sodako ini selain memang mahasiswa penting untuk diketahui mahasiswa, dan juga pasca pandemi COVID-19 ini banyak diaplikasikan ya untuk akuntansi. Nanti pelaporannya itu akan diminta pertanggungjawabannya, karena banyak sekali dana zakat, infak, sodako maupun wakaf itu ikut membantu dalam upaya untuk orang-orang yang mendapatkan dampak dari COVID-19 ini gitu ya. Oke, baik, singkat kata mungkin saya persilakan untuk Pak Slamet menyampaikan materinya terkait dengan akuntansi siswaf. Terima kasih. Ini juga teman saya ada dosen UIN Banten nih, Pak Asep Dadan, sudah bersedia join. Assalamualaikum Pak Asep Dadan. Dan insya Allah nanti ada teman lain juga yang ingin join, teman dosen maupun teman dari kampus lainnya. Saya mengundang juga Pak Sparta, teman-teman dari kampus luar. Silakan, ya bagus. Ya, oke, baik, Pak Slamet, apakah saya share screen atau Bapak mau share screen untuk materinya, Pak? Boleh Ibu share screen, boleh. Oke,
Baik ya, saya share screen ya untuk yang materinya ya. Oke, sebentar. Kita akan masuk ke yang akuntansi zakat terlebih dahulu ya. Iya. Baik. Baik, saya share screen. Apakah sudah nampak share screen saya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Sudah. Oke, baik. Silakan waktu dan tempat Pas Dokter Selamat, saya persilahkan. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dipertemukan di media ini yang Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk bersharing ilmu Allah. Insya Allah ini akan berguna untuk kehidupan di dunia kita maupun juga di akhirat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa marilah kita selalu sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin. Yang kami hormati segenap pimpinan setia IPS Kemang yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Sparta, SEMEAKCA, kemudian diwakili oleh Ibu Asri Nur Rahmi, MSHEC, yang sebagai Pak Dr. Sparta sebagai Wakil Ketua 1 Setia IPS Kemang. Kemudian Ibu Asri Nur Rahmi sebagai Sekretaris Prodi Akuntansi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Jadi kami sangat bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini dipertemukan dengan kawan lama ya Pak Sparta yang saya cukup lama ada di IPS Kemang. Di IPS Kemang itu bagian dari kehidupan saya juga. Bagian dari hidup saya itu sebagian cukup lama di Kemang. Tapi itu kalau sama Bu Asri saya baru ketemu hari ini ya Bu. Mungkin pada waktu saya ngajar mungkin belum masuk atau mungkin lupa. belum masuk belum, ya. Belum. Ya, jadi jadi 2016 akhir saya mulai join sebagai dosen tidak tetapnya. Oh iya. Betul, berarti belum ketemu di sana. Jadi IPS Kemang adalah sampai sekarang pun pasti teringat. Apalagi saya sering lewat di IPS Kemang ya. Jadi ini dulu saya sudah ngajar berapa lama ya, cukup lama gitu. Jadi bagian dari hidup saya juga. Terima kasih. Jadi lagi bisa, Pak. Inilah ya nanti Pak kita lihat dulu kenapa saya berhenti itu. Satu adalah dalam rangka menyelesaikan studi ya Pak waktu itu ya. Kemudian kedua itu waktu itu pembangunan ini ya, mau membangun apa istilahnya busway di Ciledug itu kan macet sekali. Jadi pada waktu itu untuk menempuh perjalanan dari Ciledug sampai IPS itu bisa 2 jam. Iya. Pulangnya 2 jam, Masya Allah. Jadi 4 jam ada di jalan sementara ngajar 2 jam. Nah, ini pada waktu itu memang betul-betul kemacetan luar biasa. Nah, ya suatu saat insya Allah Pak kita bisa saling kontribusi gitu ya. Baik, pada kesempatan ini karena waktu kita kira-kira sampai 3:30 gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bagi waktunya untuk presentasi ini. Pertama zakat infak sedekah, kemudian berikutnya secara umum yang mengenai akuntansi wakaf. Nah, kalau melihat materi yang saya kirim memang cukup banyak, jadi mungkin kita tidak memaksakan sampai detail selesai hari ini, tapi ini bagian dari nanti teman-teman adik-adik mahasiswa dibaca-baca kembali yang jurusan akuntansi atau yang manajemen silahkan. Kemudian nanti kalau ada yang ingin diskusi melalui email boleh, melalui WA saya juga boleh, kemudian jadi silahkan. Saya juga ada tadi sudah sebutkan ada websitenya. Nah yang sekarang web saya yang aktif itu yang selamatwiono.net. Kalau yang .com itu sementara masih di-upgrade. Insya Allah Januari itu sudah kapasitasnya naik sehingga nanti menerima
email itu unlimited katanya begitu. Nah, kalau yang sekarang email sekarang itu terbatas, hanya dikasih berapa giga, kalau sudah mentok sudah nggak bisa lagi masuk email. Nah ini ada sedang ada upgrade lah gitu Bu. Jadi sekarang yang aktif selamatyono.net itu yang kalau adik-adik mau kunjungi silahkan, itu banyak artikel ya mengenai zakat infak sedekah dan wakaf itu banyak ya, wakaf itu, kemudian buku-buku ya syariah yang umum, ada yang motivasi, silahkan adik-adik bisa dan ada beberapa yang free itu nanti silahkan ambil aja. Nah kalau misalnya Pak Sekretaris Partai Bu Asri membutuhkan buku apa saja monggo silakan saya beri free untuk dosen ya. Kalau untuk mahasiswa yang ada di situ sudah ada yang free, ada yang berbayar gitu ya. Baik, jadi pertama mengenai akuntansi zakat infak sedekah ini pertama kita rujukan pertama adalah pastilah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mengatur bagaimana umat Islam, orang yang beriman itu punya kewajiban membayar zakat, melaksanakan sholat dan zakat, menunaikan zakat. Itu di beberapa surat ya, dan ayatnya itu bahwa kewajiban sholat dan zakat itu selalu menyatu ya, menyatu. Jadi pasangan lah gitu ya. Nah, kemudian infak kalau zakat sifatnya adalah wajib gitu ya. Kalau infak ya, infak yang secara umum infak sedekah yang di luar yang wajib itu sifatnya sunnah. Nah, itu ada ayat yang menjelaskan di Al-Baqarah 261 itu cukup bagus ya, bahwa kita berjihad di jalan Allah dengan membayarkan infak itu ibaratnya menanam satu katakanlah satu butir biji, kemudian menumbuhkan 100 tangkai, setiap tangkai isinya 7 ya, setiap tangkai menghasilkan 100 biji, maka Allah memberikan pahala balasan dari 1 menjadi sampai 700 bahkan lebih dari itu. Nah itu manfaat besar daripada infaknya, infak sedekah. Jadi apa yang kita amalkan itu Allah memberikan rewardnya luar biasa, Masya Allah. Nah ini bisnis yang sangat menguntungkan, 1 menjadi 700. Kalau kita bisnis di dunia, kita bisnis mau jual barang dagangan atau yang lain-lain itu untungnya paling sekitar 20% ya Pak Sebarta, net income profit marginnya itu 20%, 30% itu udah bagus ya. Tapi Allah memberikan 700 kali bahkan lebih, itu Masya Allah itu ya. Itulah Allah yang sudah memberikan kelebihan daripada infak gitu ya. Nah kemudian dalam pelaksanaannya ini kemudian diatur dalam undang-undang ya, undang-undang dalam hukum positif di Indonesia sudah diatur, kemudian fatwa Majelis Ulama, fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia juga sudah mengatur, sampai akhirnya pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109, yaitu secara detail sudah mengatur tentang bagaimana perlakuan akuntansi untuk transaksi zakat, infak, dan sedekah. Ya, mungkin bisa ke bawah Bu. Jadi mungkin dari halaman-halaman ini mungkin banyak agak loncat-loncat gitu ya teman-teman mahasiswa, karena ini cukup panjang, sementara waktu kita cukup ya agak pendek ya. Nah, sebagian nanti bisa dibaca gitu ya. Nah seperti ini dalil nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah kemudian perintah membayar zakat tadi ya di Al-Baqarah 43 itu zakat selalu dengan sholat itu pasangan ya, banyak ayat yang menjelaskan itu. Begitu pentingnya lah zakat dengan sholat itu berpasangan terus ya. Nah kemudian orang yang membayar zakat itu dijamin sama Allah itu mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini saya juga menulis beberapa buku bahwa ini bagian daripada formula rumus orang untuk mencari kebahagiaan. Happiness itu salah satunya bisa diperoleh dengan membayar zakat. Nah, Allah sudah memberikan
imbalannya. Nah, tidak ada yang sedih, tidak ada, bahkan Allah memberikan pahala, tidak ada yang sedih. Nah, itulah tanda-tanda happiness ya. Jadi happiness, kebahagiaan menurut Islam itu bisa dihasilkan dari membayar zakat. Ya. Itu saya ada beberapa buku di website itu yang topiknya happiness, ada yang topiknya pemrograman pikiran untuk tujuan happiness dan sebagainya. Nah, itu ada kaitannya. Nah, tadi ini Al-Baqarah 261 tadi sudah sebutkan, hukum 1 menjadi 7 kali 100 jadi 700. Nah, dalam buku saya yang di website itu menjadi landasan yang namanya the law of attraction. The law of attraction itu hukum tarik menarik, kemudian saya perluas dengan namanya hukum tanam panen. Jadi menanam 1 hasil panennya 700. Ini Allah yang memberikan ganjaran, memberikan balikannya, returnnya lah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian berikutnya terkait juga dengan nanti pengaturan ini, bahwa yang berhak menerima zakat juga sudah diatur dalam surat At-Taubah 60 itu, bahwa yang disebut dengan mustahik, di sana ada 8 golongan, yaitu ada yang fakir, ada orang miskin, ada pengurus zakat itu amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian ada yang namanya rikob, ya, itu memerdekakan budak, kemudian yang gorimin, orang yang berhutang, yang perlu dibantu, kemudian fisabilillah, berjuang di jalan Allah, ya. Kemudian ada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Dan semua sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan, maka di situ diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Bijaksana. Jadi secara rinci ini penerima zakat sudah tersebut dalam surat At-Taubah. Nah, ini masalah nanti pengelolaannya bagaimana? Nanti masalah pengelolaannya nanti. Maaf, ini laptop saya di Jakarta. Saya sebentar, saya bisa di mute, Bu. Sebentar, ada gangguan sebentar, Bu. Oke. Jadi penerima zakat sudah sangat eksplisit gitu ya. Jadi tinggal nanti pengaturan oleh dari pengaturan dari Majelis Ulama, Dewan Syariah Nasional, kemudian di undang-undang zakatnya, nah sampai pada nanti accounting treatment-nya bagaimana kita mendistribusikan zakat itu kepada para mustahik. Baik, berikutnya. Nah, kemudian sebentar. Mana Bu? Gak bisa. Ya. Nah, kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini sudah mengatur beberapa, jadi nanti ada fatwa nomor 8, nomor 14, ada 15 itu ya. Nah, yang nomor 8 ini tentang amil. Ya, amil. Jadi amil itu yang tadi disebutkan dalam Al-Baqarah surat At-Taubah 60 itu, amil itu juga berhak menerima bagian dari zakat yang sudah diatur secara oleh Majelis Ulama maupun dari lembaga pengelola zakat sendiri. Nah, ini bagaimana amil itu mengemban amanah. Ya. Jadi di sini mulai dari siapa itu amil zakat, ya. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Nah, dalam hal ini diatur dalam undang-undang zakat itu secara nasional itu ambilnya adalah Basnas, ya. Kemudian ada Basda, kemudian ada lembaga pengelola zakat masyarakat yang disebut dengan LAS, lembaga ambil zakat. Ya. Nah, kemudian seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian disebut dengan LAS, lembaga ambil zakat, harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam hal ini nanti terkait dengan Basnas, ya. Itu ambil zakatnya. Nah, kemudian berikutnya tentang Bu. Ya. Jadi amil inilah yang lembaga yang memang mempunyai tanggung jawab mengelola, ya, tugas-tugas dari seorang amil atau lembaga amil ini cukup
cukup banyak, mulai dari penarikan ya, pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakatnya, besaran nisabnya, ya, kemudian besaran tarif zakat dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib pajak itu yang melakukan adalah tugas dari seorang atau lembaga amil. Kemudian memelihara zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan dan pengamanan harta. Nah, di sini penting pengamanan harta, jadi menghindarkan risiko-risiko yang akan mengurangi harta zakat itu. Kemudian pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar dan termasuk pelaporan. Nah, ini sangat penting dalam manajemen ya, ini jadi yang belajar manajemen zakat ini bagian daripada manajemen zakat ada salah satu adalah pemberdayaan ya. Pemberdayaan harta zakat itu untuk para mustahik terutama fakir miskin ya, fakir miskin yang masih mempunyai kekuatan ya, kekuatan fisik, kemudian bisa mengembangkan ekonomi ya. Nah, itu sangat penting untuk dikembangkan sehingga dari mustahik bisa berubah menjadi muzaki suatu saat gitu ya. Nah, kemudian pengelolaan amil ini memerlukan dana ya, sudah kita ketahui bahwa namanya organisasi pasti memerlukan biaya atau dana operasional. Nah, itu secara umum kalau dana operasional misalnya di Basnas itu bisa diambilkan dari pemerintah, jadi misalnya dari APBN ya. Tapi seandainya dari APBN dari pemerintah tidak ada, maka itu bisa mengambil atau mendapatkan bagian dari zakat yang diterima ya, zakat yang diterima dari penghimpunan ya, penarikan tadi itu. Nah, itu nanti besarnya itu menurut kesepakatan dan menurut kewajaran ya, ada yang dari DSN itu katakanlah ancar-ancar sekitar 10% sampai 12,5%. Itu ancar-ancar aja, bukan ancar-ancar absolut rupiahnya ya, tetapi itu persentase. Makanya seperti ini ya, seperti dompet wafat yang masyarakat ya itu bisa sebagai dikembangkan sebagai social entrepreneurship juga gitu ya. Jadi bagaimana mendapatkan dana untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pengembangan ekonomi. Nah, dari ambilnya itu bisa mendapatkan 10% dari penghimpunan dana zakat untuk sedekah. Nah, kalau 1 tahun bisa menghimpun 500 miliar misalnya, berarti 10% kali 500 miliar, 50 miliar kan, 50 miliar dibagi 12 sekitar 4 miliar per bulan. 4 miliar ini dipakai untuk operasional, termasuk menggaji dari eksekutifnya, istilahnya CEO-nya, direktur utama sampai yang paling bawah, nah, termasuk operasional ini. Kalau itu tidak mendapatkan biaya dari APBN, ya, itu bisa diambil dari penghimpunannya tadi itu. Yang berikutnya, nah, jumlahnya memang harus yang wajar, tidak boleh berlebihan. Ya, kalau misalnya yang diperoleh sangat tinggi, ya tidak mesti 10%. Itu masalah kewajaran lah. Jadi tidak ada batasan yang absolut rupiahnya. Nah, kemudian ada kegiatan untuk membangkitkan kesadaran umat untuk membayar zakat. Itu termasuk literasi ya, termasuk istilahnya pemasaran. Kita lihat ya kalau di jalan-jalan itu kan banyak spanduk ya, spanduk yang di situ dari misalnya dari Basnas sendiri ada, kemudian ada rumah zakat, kemudian ada dompet duafa, ada yang lain-lain. Itu memerlukan biaya. Nah, biaya itu diambil dari dana yang sudah diperoleh dari bagian dari zakat yang diterima amil ya. Jadi nanti ada di laporan ya, di laporan dana amil itu nanti tercermin di situ dana yang masuk ya, misalnya 10% dari penghimpunan dana